Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Qadrawais halaman 10, qauluhu wa amarahuma ayaktuba a'malal ibadi. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Wa amarahuma lan perintah sapa Allah ing lah mahfud lan kalam ayat tuba ing yen to nyatet apa loh mahfud lan kalam a'malal ibadi ing pira-pira amale kaula ing pira-pira amale kaula ing amale pira-pira kaula ing pira-pira amale pira-pira kaula bisa. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin ing dawuh inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna satuhuni ingsun kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji iku khalaqnahu dadekaken sapa ingsun ing syai'in biqadarin kelawan pepesten. Biqadarin kelawan pepesten ai inna tegese satuhuni ingsun ai inna tegese satuhuni ingsun kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji sifate syai'in minal asya'i kang setengah saking pira-pira perkara sifate asya al makhluqati kang den dadekaken apa asya sahiriha nyatane cilike asya wa kabiriha lan gedene ahya iku khalaqnahu dadekaken sapa ingsun ing kulla syai'in dadekaken sapa ingsun ing syai'in biqadarin kalawan pepesten wa qadain lan keputusan wa hukmin tegese putusan wa qiyasin lan qiyas makbutin kang den pelanggeri apa qiyas wa qismatin lan bagian mahdudatin kang den itung apa qismah kang den itung apa qismah wa kuwatin lan pikuatan balighatin kang sempurna apa kuwah wa tadbiri muhkamin lan pengature wong kang ngukumi fi waktin ing dalem waktu wa tadbiri muhkamin lan pengature wong kang ngukumi fi waktin ing dalem waktu sifate waktin maklumin kang kinawruan apa waktin wa makanin lan panggonan mahdudin kang den watesi apa makan kang den batesi apa makan maktubin tur kang den tulis apa zalika mengkuno apa zalika mengkuno qadar wa qada den tulis fil lauhi ing dalem loh mahfud qabla wuqu'ihi ing dalem sadurunge tumiboni dzalik qabla wuqu'ihi ing dalem sadurunge tumiboni dzalik wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh wa kullu syai'in wa kullu saghirin wa kabir mustatirun ing dawuh wa kullu saghirin wa kabirin mustatirun wa kullu saghirin utawi saben-saben barang kang cilik wa kabirin lan barang kang gedhe iku mustatirun katulis apa kullu saghirin wa kabirin ai wa kullu saghirin tegese utawi barang kang cilik wa kabirin lan barang kang gedhe minal khalqi saking makhluk wa a'malihim lan pira-pira amale makhluk wa ajalihim lan pira-pira titi mungsoni makhluk wa ajalihim lan pira-pira titi mungsoni makhluk iku maktubun den tulis apa kullu saghirin wa kabirin iku maktubun den tulis apa kullu saghirin wa kabirin fil lauhil mahfudzi ing dalem loh mahfud fil lauhi ing dalem papan al mahdzufi kang den jaga apa loh minasyaitani saking setan wa minaz ziyadati lan saking tambahan fihi ing dalem kullu saghirin wa kabirin wa fihi ing dalem kullu saghirin wa kabirin wan nuqsani lan nyuta wa rawa annahu bismillahirrahmanirrahim wa amarahuma
wa amarahuma ay yaktuba a'malal ibadi. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, ay inna kulla syai'in minal asya'al makhluqati sahiriha wa kabir khalaqnahu biqadarin wa qada'in wa hukmin wa qiyasin mahbutin wa kismatin mahduda wa quwwatin baligha wa tadbiri muhkamin fi waqtin makluma wa makani mahdud wa maktun dzalika fil lauhi mahfuz qabla wuqu'ihi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Lauh Mahfuz dan kalam tadi agar supaya atau untuk menulis semua amalan-amalan makhluk. Jadi semua amalan-amalan hambanya Allah itu agar ditulis ada di Lauh Mahfuz. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, ay inna kulla syai'in ila akhirih. Jadi Allah berfirman jadi dawai Allah, setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu atas qada dan qadarnya Allah. Ay inna kulla syai'in minal asya al makhluqatis sahir wa kami. Jadi baik perkara atau makhluk itu berupa kecil atau besar, semua dijadikan oleh Allah dengan qadarnya Allah, dengan keputusan Allah dan dengan keputusan yang sudah dibatasi, pembagian yang sudah dihitung serta kekuatan yang sempurna. Wa quwwatin balighatin wa tadbirin muhakkamin fi waqtin ma'lum maka wa makanin mahdudin maktubin dzalika fi lauhil mahfuz qabla wuqu'ihi. Di semua amalan-amalan makhluk tersebut ditulis, dicatat dengan pembagian yang sudah ditentukan, kekuatan yang sempurna pada waktu yang sudah dimaklum, sudah diketahui oleh Allah. Tempat yang sudah dibatasi, semua itu dicatat ada di Lauh Mahfuz sebelum mereka itu melakukan. Jadi semua sesuatu yang ada pada makhluk, tingkah laku yang akan dilakukan, amal, bagaimana amalnya orang ini, kematian, semua itu ditulis oleh Allah, ditulis oleh kalam, ada di Lauh Mahfuz sebelum melakukan. Itu sudah ada. Jadi seumpama ada orang meninggal dunia ini kok matinya kena santet, itu memang sudah ditentukan sebelum orang tersebut wujud, sebelum orang itu ada, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa kullu sahin wa kabirin mustatirun, ay wa kullu sahin wa kam minal khalqi wa amalihim wa ajan maktubun fil lauhil mahfuz minasyaitan wa minaz ziyada wa fi wa nuqsan. Jadi niki diulangi lagi dari atas dari Allah, setiap sesuatu entah itu perkara yang kecil atau besar itu ditulis semuanya. Perkara yang kecil dan besar itu apa? Dari segi amalnya makhluk, amalnya orang ini lebih banyak kejelekannya atau kebaikannya. Masalah ajalnya semua itu sudah tertulis ada di Lauh Mahfuz. Entah berkurang, bertambah, itu sudah ada ketentuannya sendiri-sendiri. Waruwiya lan den riwayatakan opo annahu sallallahu alaihi wasallam satuhuni Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kataballahu maqadiral khalaiq kullaha qabla ay yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa amin. Ing dawuh kataballah, katabah nyatet sapa Allahu Allah, katabah nyatet sapa Allahu Allah maqadiral khalqi ing pira-pira pepesteni makhluk, maqadiral khalqi ing pira-pira pepesteni makhluk kullaha ya sekabehane maqadiral khalaiq
nulis qabla ay yakhluqa ing dalem sadurunge yen to dadekaken sapa Allah dadekaken durung dadekaken as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi bi khamsina kelawan let 50 apani alfa amin 1000 taun apani alfa amin 1000 taun wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh la yu'minu abadun hatta yu'mina bi arba'atin syahida ay alla ilaha illallah wa inni rasulullah ba'atsani bil haqqi wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal maut wa yu'minu bil qadari wa khairi wa syarrihi ing dawuh la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'atin la yu'minu ora bakal iman la yu'minu ora bakal iman sopo abdun kaula sopo abdun kaula sifate sopo abdun kaula hatta yu'mina sehingga iman sopo abdun iman bi arba'atin kelawan perkara papat bi arba'atin kelawan perkara papat syahadati anna yashhadu nyatani nekseni sopo abdin yashhadu alla ilaha illallah wa inni rasulullah yashhadu nyatani nekseni sopo abdin an ing satuhuni kelakuan iku la ilaha ora ono pengiran kang kenu den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah illallahu angin Allah wa inni lan satuhuni ingsun iku rasulullahi utusani Allah ba'atsani ngutus sapa Allah ing ingsun bil haqqi kelawan hak wa yu'mina lan yento lan hingga wa yu'mina hatta yu'mina wa yu'mina lan hingga iman sapa abdun iman bil ba'tsi kelawan ba'as kelawan kata angi akeni makhluk saking kuburan ba'dal mauti ing dalem sause mati wa yu'mina lan ngimanaken yang iman sapa abdun bil qadari kelawan pepesten khairihi nyatani bagus ya qadar wa syarrihi lan oleni qadar Bismillahirrahmanirrahim waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kataballahu maqadir khalaiq kullaha qabla ay yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa amin. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda kataballahu maqadir khalaiq kullaha qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa amin. Tidak Rasulullah Allah mencatat takdirnya makhluk semua makhluk itu sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menjadi jaraknya antara Allah mencatat qada dan qadarnya makhluk mencapai 50 tahun barulah Allah itu menjadikan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, keadaan makhluk itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abadun hatta yu'mina bi arba'atin yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah ba'atsani bil haqqi wa yu'minu bil ba'tsi ba'dal mauti wa yu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Tidak Rasulullah, seseorang itu tidak bisa dikatakan beriman sehingga orang tersebut beriman bersaksi satu tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, beriman bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Yang ketiga, beriman dengan adanya ba'as, bahwa semua makhluk itu setelah meninggal dunia akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, percaya bahwa qada dan qadar itu ditentukan oleh
Allah. Jadi orang baik dan tidaknya orang itu, keadaan orang itu baik dan tidaknya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah benar-benar beriman, faham bahwa qada dan qadar dari Allah, bagaimanapun keadaan kita, kematian kita bagaimanapun, tidak mungkin kita itu menyalahkan orang lain, mesti lah ini takdir. Jadi kadangkala orang itu tidak sakit ya mati, kadangkala orang itu tubruan seperti itu, kendaraannya hancur, orangnya tidak mati, karena itu takdir. Karena orang tersebut belum saatnya meninggal dunia, enggak mati. Fatta'atu muka utawi ta'at, fatta'atu muka utawi ta'at, wahia utawi ta'at iku ma'amal, iku ma'amal yusabu kanten ganjar opo bihi ma, opo bihi ma. Fatta'atu iku biqadaihi, iku biqada illahi ta'ala, tetap kelawan pepesteni Allah ta'ala. Iku biqada illahi ta'ala, tetap kelawan pepesteni Allah ta'ala, wa qadarihi tegese pepesteni Allah fil azali ing dalem zaman azali, fil azali ing dalem zaman azali, ayil kidami tegese zaman kuno, tegese zaman kuno, wa iradati lan kersani oleh ngersaaken Allah, wa iradati lan oleh ngersaaken Allah, wa amrihi lan perintahi Allah, wa ridaihi lan ridoni Allah, wa ridaihi lan ridoni Allah, wa mahabbatihi lan oleh demen ing Allah, lan oleh demen ing Allah, lan oleh demen ing Allah, wa taufiqihi lan pitulungi Allah, lan pitulungi Allah, wa tahlikihi lan oleh dadakaken Allah, lan oleh dadakaken Allah. Qala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama, qala dawuh sapa ba'duhum setengah ulama, al qada'u iradatuhu al azali al muta'alliqa bil asya' ala ma hiya alaihi, wal qadaru ijaduhu iyaha ala ma yutabiku al ilm. Ing daw al qada'u ila akhirih. Al qada'u utawi pepesten iku iradatuhu oleh ngersaaken Allah, oleh kersane Allah atau kersane Allah, al azaliyatu kang bangsa azali opo iradah, al muta'alliqatu tur kang hubungan gumantungan opo iradah bil asya'i kelawan piro-piro perkara, bil asya'i kelawan piro-piro perkara, alama netepi ing ngatasé barang, sila ima hiya alaihi, hiya kang utawi asya iku alaihi tetep ing ngatasé emah, iku alaihi tetep ing ngatasé emah. Wal qadaru utai qadar iku ijaduhu oleh mawujudaken Allah iyaha ing asya, alama halen netepi ing ngatasé barang, silaima yutabiku kang nucoki opo emah, yutabiku kang nucoki opo emah al ilma ing sifat ilmu, al ilma ing sifat ilmu ni Allah. Fal qada'u muka utawi qada iku bimanzilatil asasi, tetep ing dalem ngenggoni ing dasar, wal qadaru utawi qadar iku bimanzilatil bina'i, tetep ing dalem ngenggonaken ing bangunan, tetap ing dalam nggon-nggonaken bangunan. Wal qada'u utawi qada iku bimanzilati alatil kaili, tetap ing dalam panggonani alate naker, alate naker. Wal qadaru utawi qadar iku bimanzilatil kaili, tetap ing dalam panggonani takeran, tetap ing dalem panggonan takeran. Wal qada'u utawi qada iku bimanzilati ma, tetep ing dalem panggonani barang silai ma, uidda kang den cawisaken apa ma, uidda kang den cawisaken apa ma lilu besin maring den kronu den enggo,
lilubsin makrono den enggo wal qadar utawi qadar iku bimanzilatil lubsi tetep ing dalem panggonani penganggo tetep ing dalem panggonani penganggo wal qada utawi qada iku bimanzilati taswirin noa nukosi tetep ing dalam panggonani oleh gambar tukang ngukir as-surata ing gambar fi dhihnihi ing dalam atini nukos wal qadaru utai qadar iku bimanzilati rosmiha tetep ing dalem panggonani garis-garise as-surah wal isyanu bismillahirrahmanirrahim fatta'atu wahiyya ma yusabu bihi biqada'illahi ta'ala wa qadarihi fil azali ayil kidami wa iradati wa amri wa ridaihi wa mahabbati wa taufiki wa takhlikihi. Taat adalah suatu amalan yang mendapat pahala, yang diberi mendapat pahala. Jadi bagi siapa yang melakukan sesuatu seperti taat, kita itu melakukan sholat itu melakukan sholat termasuk taat terhadap perintahnya Allah. Orang yang melakukan sholat itu akan diberi pahala biqadaillahi wa qadar fil azali. Jadi ketaatan itu termasuk suatu perkara yang sudah dituliskan, ditakdirkan oleh Allah pada zaman azali serta atas kehendaknya Allah. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu tersebut atas kehendaknya Allah, atas perintah Allah dan ridhonya Allah. Tapi gini, setiap perkara yang dikehendaki oleh Allah belum tentu diridhoi oleh Allah. Seperti orang jadi kafir. Orang kafir itu karena dia itu dikehendaki oleh Allah, tidak mendapat hidayah, tapi pekerjaan tersebut, kekufuran itu tidak diridhoi oleh Allah, sehingga bagaimana? Orang itu tetap akan mendapat siksaan. Jadi setiap perkara iradahnya Allah itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Saya ulangi, fatta'at, jadi taat itu, ketaatan termasuk suatu perkara yang sudah ditentukan oleh Allah pada zaman azali, termasuk perkara yang sudah dikehendaki oleh Allah, diperintah oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Ketaatan itu memang atas perintah Allah. Ketaatan itu termasuk diridhoi oleh Allah, wa mahabbati wa taufikihi wa tahlikihi. Ketaatan, suatu ketaatan itu juga merupakan suatu perkara yang disenangi oleh Allah, termasuk suatu perkara yang mendapat hidayahnya Allah. Berarti orang yang melaksanakan ketaatan itu termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan itu juga suatu perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi niki termasuk perkara yang sudah dikehendaki Allah. Tapi ingat, kita harus ingat, tadi dulu tuh pernah ditanya, kenapa orang kafir itu disiksa oleh Allah, padahal orang kafir itu atas kehendak Allah.
Allah yang mentakdirkan orang itu jadi kafirnya seperti tadi. Irodahnya Allah, kehendaknya Allah itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Orang itu nih, orang Islam maksiat kepada Allah atas kehendak Allah, tapi kan tidak diridhoi oleh Allah, sehingga orang Islam yang maksiat tetap akan mendapat siksaan. Orang kafir, Allah yang menghendaki orang itu kafir, tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Gimana? Sekalipun atas kehendak Allah, karena itu termasuk iradah yang tidak diridhoi oleh Allah, maka orang tersebut tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qadar itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Oh, orang ini nanti bisa baik kalau dengan cara sodakoh. Ya, sekarang kita itu ingat kepada yang namanya orang Bahrom. Bahrom itu seorang majusi, tapi dia itu menjadi Islam lantaran apa? Lantaran sodakoh, lantaran menolong seorang anak orang perempuan yang mempunyai anak yatim 3. Lantaran itulah Bahrom akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua ini menunjukkan, jadi semua yang terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita sebagai orang Islam supaya jangan lupa memohon kepada Allah agar supaya kita itu nantinya benar-benar menjadi orang Islam. Artinya mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Orang Islam sekarang Islam belum tentu nanti matinya jadi Islam. Berarti siapa? Orang Islam pasti masuk surga, orang kafir mesti masuk neraka. Orang Islam di sini maksudnya orang yang matinya membawa Islam dan iman. Sekalipun dari awal orang itu Islam, tapi pada akhir hayatnya dia itu keluar dari Islam, itu masuk orang kafir. Orang kafir sekalipun orang itu dari awal kafir, tapi di akhir hayatnya orang itu menjadi Islam, yaitu termasuk orang Islam. Jadi untuk itu kita itu supaya tetap berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar supaya kita itu tetap dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum al-qadau iradatihi al-azaliyah al-muta'alliqatu bil asya' ala ma hiya alaihi wal qadaru ijadu iyaha ala ma yutabiqul ilm. Fal qada'u man bimanzilatil asas wal qadaru bimanzilatil bina. Wal qada, jadi di sini banyak nih. Jadi menurut sebagian ulama, qala ba'duhum al-qada'u iradatuhu al-azaliyah bil al-azaliyatul muta'alliqatu bil asya' ala ma alaihi ala ma hiya alaihi. Jadi menurut sebagian ulama, qada itu apa? Qada itu adalah kehendaknya Allah pada zaman azali yang hubungannya dengan semua perkara. Itu qada. Sedangkan qadar, wal qadaru ijaduhu iyahu alama yutabiqul ilmi. Kalau qadar itu adalah olehnya Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan sifat ilmunya Allah. Jadi kalau qadar adalah olehnya Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan sifat ilmunya Allah yang pertama. Kedua, fal qada'u bimanzilatil asas wal qadaru bimanzilatil bina. Yang kedua, menurut sebagian ulama, qada itu menempati tempatnya dasar sama dengan pondasi. Sedangkan qadar adalah sama dengan bangunan.
ada bangunan tanpa pondasi tidak mungkin ada bangunan. Kalau pondasinya kuat berarti bangunannya kuat. Jadi ini saling berkaitan antara qada dan qadar. Kalau yang tadi qada dan qadar, qada itu adalah kehendaknya Allah pada zaman azali yang hubungan dengan semua perkara. Qadar olehnya Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan sifat ilmunya Allah. Yang kedua, fal qada'u bimanzilatil asas wal qadaru bimanzilatil bina. Jadi qada itu diumpamakan pondasi, sedangkan qadar itu sama dengan bangunan. Wal qada'u yang ketiga, wal qada'u bimanzilati alatil qaili wal qadar bimanzilatil qaili. Jadi kalau qada itu sama dengan alatnya takaran, qadar adalah menempati tempat takarannya. Nah, ini berarti takarannya, berarti alatnya takaran apa? Timba. Sama dengan ini alatnya gelas. Berarti gelasnya. Qadar adalah isinya. Nah, ini apa yang ditakar dalam gelas? Seumpama niki kita itu ngambil air. Mau niki. Wal qada bimanzilatil kaili, gelas itu adalah qadanya. Wal qadar bimanzilah, air dalam gelas itu adalah qadarnya. Wal qada bimanzilati ma uidda lilubsin wal qadar bimanzilatil lubsi. Qada menempati tempat perkara yang sudah dipersiapkan untuk dipakai. Sedangkan qadar itu sama dengan yang dipakai. Pakaiannya berarti ini bilubsi. Kalau qadar nih perkara, kalau qada perkara yang disiapkan untuk dipakai, berarti sama dengan baju disiapkan untuk dipakai. Dan nanti wal qadaru bimanzilatil lubsi, berarti qadar itu sama dengan bajunya. Jadi berarti qada itu persiapannya, penyiapannya, qadar itu adalah isinya. Wal qada'u bimanzilati taswin nuqasi as-surah fi dhihnihi wal qadar bimanzilati rasmihi. Ini. Wal qada'u ta'i qada' iku bimanzilati taswin nuqasi. Ini. Ini gambar di dalam hati wal qadar. Ini wal qada'u bi rasmihi. Wal qada'u bi manzilati taswirin nu'as. Qada itu sama dengan menempati tempatnya lagi orang yang menggambar, tapi tidurnya yang ini wal qad'u bi manzilati taswirin nu'as as-surah fi dhihni wal qadar bi manzilati rahmi. Nanti saya tangguhkan, insyaallah akan saya jelaskan pada waktu yang akan datang. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya, kami sebagai insan yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.